Waspada COVID di libur panjang, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pakar epidemiologi UI, Pandu Riono. Pak Pandu, ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini, konon disiplin masyarakat itu menjadi salah satu kunci kita berperang melawan corona. Nah, beberapa waktu ke belakang, sebetulnya kan sudah ada upaya untuk membuat disiplin masyarakat seperti dengan penerapan sanksi-sanksi. Nah, kalau dari bacaan Pak Pandu sendiri sebetulnya, apakah disiplin masyarakat saat ini sudah jauh lebih meningkat atau sebetulnya masih jauh dari harapan? Artinya gini, kalau di libur panjang ini kemudian banyak masyarakat yang sudah banyak yang berdisiplin, mungkin resikonya juga menjadi kecil. Tapi kalau masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dan mereka itu yang berwisata, dan disayangkannya misalkan mereka itu adalah OTG atau carrier gitu, ini kan jadi beresiko sangat tinggi sebetulnya. Betul sekali Mas Rudi. Jadi memang kita itu kalau ingin mengubah perilaku dalam teori perubahan perilaku itu ada kelompok masyarakat yang mudah berubah. Kita anggap sebagai namanya early adopter, ya kan? Tapi ada sebagian kecil masyarakat, mungkin 25% atau 20% yang sulit berubah, ya kan? Walaupun sudah diberitahu, bahkan mendapat penalti gitu karena pernah dihukum gitu. Ini biasanya memang kebiasaannya seperti itu, memang sulit. Harus ada cara-cara edukasi khusus pada kelompok ini. Dan ini yang menjadi masalah kalau orang tersebut adalah sebenarnya membawa virus, jadi OTG gitu kan, nggak kelihatan bergejala, apalagi dia selalu punya alasan, loh saya tidak ada apa-apa kok gitu kan, dan apalagi kalau dia pintar sedikit, wah ini kan tempat terbuka, jadi kan lebih kurang risikonya, pokok ada alasan deh untuk tidak memakai masker misalnya. Nah ini kan pihak tempat wisata seharusnya lebih bijak. Nggak usah dihukum, kan mereka kan ingin mendorong supaya orang memasuki fasilitas wisatanya dengan ini kan, dengan harus membayar gitu. Kalau perlu dipaketkan aja, paket masuk tempat wisata harga sekian dengan masker, udah dapat otomatis masker. Dan kemudian kalau dia selama di tempat wisata terus pakai masker misalnya, nanti akan boleh di reimburse gitu. Jadi dikasihkan bonus, dikurangi atau diskon untuk kunjungan yang akan datang. Memang perlu motivasi. Dan itu ternyata sudah dipraktekkan di beberapa tempat dan berhasil. Jadi saya surprise gitu. Dan di Jakarta juga waktu sebulan yang lalu itu penggunaan maskernya itu di bawah 50%. Kemarin kita mengevaluasi dari hasil monitoring kita dengan sistem observasi di beberapa tempat dengan relawan itu sudah meningkat menjadi 70%. Tentu harapannya adalah ini pasti angka kasusnya menurun, sudah landai. Terus kita lihat angka kasusnya, wah sudah melandai nih. Jadi memang betul bahwa ada perubahan perilaku ya, tapi belum sampai optimal, masih sekitar 70%. Kita mengharapkan minimal 85% ke atas supaya nanti kasus penularannya menurun. Jadi sebenarnya kalau didorong terus, masyarakat kita tuh mau kok berubah. Tapi harus dengan cara-cara yang sifatnya memotivasi atau mereka jadi tergerak untuk melakukan itu. Tidak selalu dengan represif seperti apa, pemberian penalti atau sanksi dan segala macam. Tidak perlu. Oke, jadi cara-cara persuasif yang memotivasi juga itu dalam kelompok masyarakat tertentu justru lebih berhasil gitu maksudnya Pak Pandu ya? Betul, ini malah berhasil pada kelompok-kelompok yang memang dipaksa nggak mau. Dia akan selalu dalam karakteristik psikologisnya itu selalu punya rebellion lah gitu kan. Rebellion, dia kalau dipaksa ada ini malah dia nggak mau. Tapi kalau dimotivasi ada bonus-bonus yang lain menguntungkan dia, ya, itu berubah sendiri gitu tanpa disuruh. Ini kan ternyata ada trik-trik atau ada cara-cara untuk mengubah orang-orang yang memang pada dasarnya sulit berubah. Oke, Pak Pandu, sebetulnya dalam upaya penanggulangan pandemi ini, dari amatan Pak Pandu, koordinasi atau komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, terus dari pemerintah dan pihak swasta itu seperti apa saat ini?
Ya, saya kira sekarang sudah mulai membaik ya. Karena pengalaman pengetatan kemarin, misalnya itu membuat dunia usaha itu dan pemerintah pusat sebenarnya juga kaget gitu kan, kaget seperti ada shock gitu kan. Ternyata memang harus dilakukan itu karena untuk menekan kematian dan itu tidak bisa dihindari gitu kan, seperti sebuah simalakama. Dan pengalaman itu membuat mereka nggak boleh terjadi lagi. Nah, kalau supaya tidak terjadi lagi, maka pihak swasta harus menjamin, misalnya kelompok bisnis harus menjamin tempatnya benar-benar protokol kesehatannya dijaga. Dan bahkan juga akhirnya pemerintah juga pusat mengakui bahwa ini adalah tindakan sementara. Kan pembatasan sosialnya misalnya hanya sebulan gitu kan. Memang kalau lebih dari sebulan untuk kedua kalinya pengetatan tidak efektif. Kalau nanti akan dilakukan pengetatan, udah pasti walaupun cuma seminggu juga nggak efektif. Makanya harus kita mengubahnya supaya tidak ada lagi perlu pengetatan dari PSBB. Sekarang pilihannya hanya dua, mengubah perilaku penduduk supaya mau 3M dan juga pemerintah daerah atau pemerintah tempat di mana daerah itu maksudnya pemerintah baik kabupaten atau pemerintah kota itu melakukan upaya-upaya testing, pelacakan kasus dan isolasi yang benar. Dengan dua kombinasi itu, menurut teori sih memang bisa menekan kasus dan itu terbukti. Dan terbukti bahwa ini kalau dilakukan dengan demikian serius bisa dilakukan dan tidak perlu lagi PSBB, tidak perlu lagi pengetatan. Dengan demikian ekonomi bisa berjalan. Oke, nah soal pengetatan protokol kesehatan ini, bukan soal PSBB-nya nih Pak Pandu. Ini kan tadi disampaikan juga bahwa sektor-sektor ekonomi termasuk juga mungkin lokasi-lokasi pariwisata juga itu kan harus diperketat. Nah, supaya memastikan bagaimana mereka itu betul-betul menerapkan protokol kesehatan, di sisi lain kan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mereka ini butuh pengunjung gitu. Nah, ini kan jadi serba salah juga itu. Bisa aja mungkin dalam tanda kutip mungkin curi-curi. Nah, ini bagaimana menurut Anda apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah pusat sekarang harus memberikan stimulasi pada pengusaha. Jadi sebenarnya kan pengusaha tuh ingin untung. Untungnya itu bisa dari frekuensi yang datang ke tempat wisata tinggi sekali, atau kita kasih bonus. Kasih bonusnya gini, kalau mereka mematuhi 3M tadi sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan tempat wisata tertentu dan tidak ada laporan kasus, akan dikurangi pajaknya. Oke. Ya kan, dengan demikian mereka akan seperti itu. Jadi stimulus ekonomi kita juga, saya dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dari Chicago itu mencoba membuat simulasi-simulasi bagaimana stimulasi ekonomi itu bisa untuk meningkatkan kepatuhan di dalam protokol kesehatan karena pandemi ini akan panjang. Dan dengan demikian ternyata itu saya juga surprise gitu bahwa ada stimulasi ekonomi yang bisa membantu menangani pandemi. Jadi salah besar kalau kita menangani pandemi harus bermusuhan dengan ekonomi. Ini kan pandangan-pandangan yang terlalu dangkal gitu kan. Karena kita harus kreatif betul bagaimana stimulus ekonomi bisa meningkatkan usaha dan kepatuhan untuk melakukan protokol kesehatan bisa lebih meningkat sehingga pandemi kita bisa atasi. Oke, ini kalau boleh saya simpulkan untuk berperang melawan pandemi yang virusnya mungkin akan terus ada dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ada satu kata soal kreativitas ya Pak Pandu ya. Bagaimana membuat ekonomi tetap jalan, tapi juga pandemi tidak semakin meluas, begitu kira-kira. Salah satunya mungkin... Betul, kita harus outsmarter. Outsmarter itu lebih cerdas daripada virus. Sehingga kita bisa mengendalikan virus ini. Pak Pandu Riono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Terima kasih Mas Rudi. Selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda.